Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan, kekuatan, kesehatan kepada kita semua. Sahabat serta salam tidak lupa kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari berhadapan jahiliyah dengan ke berhadapan yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan pada saat ini. Baiklah, adapun ceramah saya yaitu tentang puasa membuka pintu-pintu kebaikan. Seorang sahabat mulia yang bernama Abu Umamah Al-Bahali, dia datang kepada Rasulullah SAW. Lalu ia bertanya, Ayyul a'malil afdal? Amal apa yang paling utama bagi Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, Alaika bis-saumil fa innahu la idla lahu. Hendaklah kamu berpuasa karena sesungguhnya puasa itu amalan tiada tanding. Hadis riwayat Ahmad An-Nasa'i. Puasa adalah amalan yang tidak ada tandingannya, kerana puasa membuka segala macam pintu kebaikan kepada seorang hamba. Dengan dijadikan ia lapar, maka syahwatnya pun berkurang. Sementara syahwat itu merupakan sumber manusia jatuh kepada semua dosa. Dengan dijadikan ia lapar, hatinya menjadi bening, akalnya pun menjadi bersih, sehingga pada waktu itu seorang hamba senantiasa ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia pun menjauhi berbagai macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa dibukakan kepada dia pintu-pintu kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, Ala adulluka ala afwabil khair? Maukah aku tunjukkan kamu kepada pintu-pintu kebaikan? Kata Mu'adz bin Jabal, mau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan tiga pintu kebaikan. Kata Rasulullah SAW, As-sawmu jinnatun. Puasa itu adalah bagaikan perisai. Dalam satu riwayat yang lain yang berbunyi, Innamas sayamu jinnatun yastajinu bihal abdu minan nar. Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seseorang hamba dari siksa neraka. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Was-sadaqah tutfi'ul hatiya at-kamai tutfi'ul ma'unnar. Dan sedekah itu bisa mematikan dan dosa sebagaimana air memadamkan api. Was-salatur rajuli fi jawfil laili. Dan salatnya seseorang di waktu malam. Subhanallah, di bulan Ramadan ini apabila kita kumpulkan tiga perkara, di siang hari kita berpuasa, malam hari kita salat malam atau salat tarawih, kemudian dibarengi dengan kita banyak bersedekah, berarti tiga pintu kebaikan telah kita miliki. Apabila tiga pintu telah kita miliki, maka semua kebaikan telah terbuka di mata kita. Oleh karena itu, ini merupakan bulan kebaikan, bulan Ramadan yang penuh keberkahan, bulan seorang muslim kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Munadiya munadin ya ba'iya yal khairi uqbil wa ya bi'iyal sura aksir. Artinya di bulan Ramadan akan ada yang meneru, wahai menginginkan kebaikan, kemarilah. Wahai menginginkan keburukan, tahanlah. Maka subhanallah, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mensyariatkan puasa Ramadan sebulan penuh lamanya. Kebaikan yang kita lihat merupakan kebaikan yang kita timbang dengan akhirat kita, bukan dengan beratnya lapar dan dahaganya kita.
Allah memberikan kita kepada syariat yang ringan dibandingkan dengan syariat orang-orang yang sebelum kita. Kita hanya disyariatkan oleh Allah berpuasa dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Sementara orang-orang sebelum kita diwajibkan berpuasa 24 jam dari maghrib sampai maghrib kembali. Semua itu karena Allah ingin kemudahan untuk kita. Allah sayang kepada kita, umat Islam. Allah mengatakan, Yuridullahi bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Bahkan di balik kesulitan yang kita hanya berpuasa di siang hari ini, di baliknya berbagai macam kemudahan dan kenikmatan yang Allah telah sediakan dan Allah janjikan untuk kita. Seorang mukmin tidak melihat kepada beratnya amal, akan tetapi seorang mukmin melihat kepada besarnya pahala. Karena sesungguhnya beratnya amal sekalian ketika diberikan oleh Allah pahala yang sangat besar, maka pada waktu itu amal akan terasa ringan. Seperti halnya orang yang bekerja ketika ia tahu pekerjaannya berat tapi gajinya sangat besar sekali dan ia melihat gajinya sangat besar, maka akan terasa ringan pekerjaan yang tersebut. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang banyak datangnya atas dari Allah Subhanahu wa taala. Salah datang dari saya sendiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.